Halo Sobat Kasur, kembali lagi bersama saya Dom Saji di channel Gaskera Official. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, dan di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Fast and Furious 9, yang dimana film ini baru aja rilis pada tanggal 16 Juni lalu. Film yang disutradari oleh Justin Lin dan diperankan oleh aktor-aktor terkenal sekaligus pemain SmackDown yaitu John Cena dapat membawakan peran film yang sangat well. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita putar intronya. Di awal film, kita diperlihatkan ayah dari Dominic Toretto sedang melakukan balapan NASCAR. Balapan itu diselenggarakan pada tahun 1989. Saat di pit stop, ayah Dominic berkata bahwa mobilnya ini sering terjadi kendala. Namun, lap tinggal sedikit lagi. Ayah Dominic memaksakan untuk balapan. Beberapa saat kemudian, mobil ayah Dominic disenggol rivalnya, dan hal itu mengakibatkan kecelakaan sehingga merenggut nyawa ayah Dominic. Scene berpindah ke Dominic yang sudah dewasa. Ia tinggal di daerah terpencil bersama anak dan istrinya. Saat tengah bersantai, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Namun ternyata itu adalah Roman, Ted, dan Ramsey. Maksud kedatangan mereka ingin memperlihatkan pesan dari Tuan Nobody, di mana dalam video itu memperlihatkan Tuan Nobody mengatakan bahwa pesawatnya tengah diserang oleh agen yang membelot, yang ingin mencuri sesuatu dalam pesawat kargo itu. Tuan Nobody ingin segera mereka untuk mengumpulkan tim. Namun Dominic mengatakan dia tidak mau melakukan misi lagi. Malam harinya, Letty mengatakan kepada Dominic bahwa bila Dominic menolak itu bukan jati diri kita. Dan kemudian Letty meninggalkan Dominic. Malam itu juga Dominic melihat video pesan SOS yang dikirimkan Tuan Nobody. Dan Dominic melihat ada keganjalan dari video itu. Dan dia mengambil foto dalam laci, yang dimana foto itu adalah foto yang dikirimkan Hans sebelum dia meninggal. Esoknya saat tim ingin berangkat, mereka dikagetkan dengan kedatangan Dominic yang memutuskan untuk ikut dan mereka sangat senang. Berpindah ke suatu daerah terpencil yang diduga lokasi jatuhnya pesawat Tuan Nobody. Mereka terus melaju dan menuju titik sinyal SOS. Namun Ramsey mengatakan bahwa lokasi tersebut berletak pada zona militer sehingga mereka harus berhati-hati dan cepat. Sesampainya mereka pada titik SOS, mereka menemukan suatu benda yang berbentuk setengah bola. Saat mengambilnya, tiba-tiba mereka ditembaki oleh militer dalam zona itu. Mereka balik memberikan serangan, namun jumlah militer lebih banyak dan dilengkapi senjata. Dan mereka memutuskan melarikan diri dari tempat itu sambil baku hantam melawan militer. Saat melarikan diri, Roman terkepung oleh beberapa militer. Namun berkat hokinya, ia mampu mengalahkan militer itu dan kembali menyusul timnya. Mereka pun masih kejar-kejaran dengan militer hingga memasuki tempat yang bertulisan bahaya ranjau darat. Dominic menanyakan kepada Ted berapa kecepatan yang harus mereka pacu supaya bisa menghindari ledakan dari ranjau darat. Ted mengatakan 80 km per jam. Namun Roman dibuat panik karena speedometernya hanya 70 km per jam. Ted mengatakan tetap gaspol dan berdoalah. Akhirnya mereka berhasil melewati ranjau darat itu. Namun Roman mengalami keapasan, mobilnya terkena ranjau dan terlempar hingga tersangkut ke tebing. Dan mobilnya turun sedikit demi sedikit. Hal itu malah membuat Roman, Ted, dan Ramsey panik karena ternyata di bawah tebing itu ada ranjau darat yang tepat berada di bawah mobil Roman. Dengan susah payah Roman berhasil keluar dari mobil, namun tiba-tiba kehokian pun masih berpihak kepadanya. Berpindah ke Dom dan Letty yang masih dikejar oleh militer. Saat berhasil menyingkirkan satu persatu, Letty tertabrak oleh salah satu mobil militer, sehingga perangkatnya terlempar. Namun secara tiba-tiba datanglah seseorang yang langsung mengambil perangkat itu. Dom pun mengejar orang itu, sebagai ditembaki dan dikejar oleh militer. Saat itu juga Ted menyeberang ke pulau seberang dengan kondisi jembatan yang putus. Orang yang mengambil perangkat itu melaju kencang dan melompat dari tebing. Namun secara tiba-tiba datanglah pesawat yang langsung menangkap mobil orang itu. Dom yang telah mengetahui jembatannya telah rusak, ia melakukan hal gila yang sangat mengowohkan.
tim Dom yang berada di pesawat militer negaranya. Di sini teman-teman menanyakan siapa orang tadi dan Dom menjelaskan ia adalah Jacob, adik kandungnya. Dan menceritakan masa lalunya bagaimana semua bisa terjadi. Flashback ke masa lalu saat mobil ayahnya mereka terbakar. Namun mereka tidak bisa menyelamatkannya dan mereka ingin menyelesaikan teken untuk pelepasan mobil ayahnya. Namun di situ Jacob melihat musuh ayahnya yang menghampiri mobil. Dan Jacob menyuruhnya pergi, namun ia terus memanas-manasi Jacob. Dom pun menyuruh Jacob pergi dan jangan meladeni pria itu. Dom memberikan peringatan orang itu, namun tetap sama, orang itu membuat Dom emosi dan Dom pun langsung mengajarnya. Namun atas kejadian itu membuat Dom dipenjara. Dan kita berpindah ke Jacob yang sampai ke markasnya dan menyuruh hacker tahanannya untuk mencari potongan satunya. Dan potongan itu berada di Edinburgh. Scene memperlihatkan Laut Caspia. Di area laut itu terdapat bunker yang digunakan tim Dom untuk markas rahasianya. Dan ternyata tempat itu dulunya adalah markas Tuan Nobody. Saat tengah membersihkan tempat itu, mereka kedatangan Mia yang ingin ikut dalam misi itu. Ramsey menjelaskan kepada tim bahwa selama ini yang dikejar Jacob adalah proyek Aries. Aries adalah sebuah perangkat yang apabila diupload ke satelit, maka semua perangkat berupa komputer, nuklir, pertahanan militer dunia, dan lainnya yang ada di dunia ini dapat dikendalikan oleh satu orang yang memegangnya. Maka dari itu Tuan Nobody membelah kedua bagiannya, dan pastinya Jacob mencari potongan satunya. Dominic memutuskan membagi tugas. Ramsey terus mencari info tentang potongan satunya. Roman dan Ted bertugas menemui teman Dom yang berada di luar Jerman yang bisa menyuplai kebutuhan tim. Sedangkan Letty dan Mia bertugas ke Tokyo mencari informasi tentang Han, dan di sini Dominic memberikan foto yang bisa menjadi petunjuk untuk mereka. Dan Dominic sendiri mencari keberadaan Jacob. Kita diperlihatkan flashback ketika Dominic di penjara. Dominic bertemu dengan dua orang teman tahanannya yang menjelaskan tentang bagaimana ke dalam mesin. Saat Dom memegang selang pada bahan bakar, apabila Dom meletakkan selang bahan bakar dan bila angin masuk maka mesin akan loyo. Temannya pun mengatakan bahwa itu trik lama yang digunakan pit crew sengaja untuk kalah. Dominic teringat terakhir kali yang memegang mesin adalah Jacob. Saat keluar dari penjara, Dominic pergi ke balapan liar malam dan menantang Jacob balapan. Jacob yang kaget bahwasannya kakaknya telah keluar, ia pun menolak, namun Dominic memaksa dan memberikan tawaran. Apabila Jacob menang, Jacob boleh pulang. Tapi kalau Jacob kalah, teruslah mengemudi dan jangan pernah kembali. Dominic menanyakan kenapa kau membunuh ayah. Namun Jacob tidak bisa menjawabnya. Dan Dominic langsung mengajaknya balapan. Akhirnya mereka pun balapan. Saat pelepasan nos, Jacob terlalu cepat menekannya sehingga laju tidak stabil. Dan Dominic langsung mengambil kesempatan itu. Akhirnya balapan itu dimenangkan oleh Dom. Berpindah ke Dominic yang menemui teman lama ayahnya dan menanyakan di mana keberadaan Jacob sekarang. Namun teman ayahnya menolak memberitahu dan mengatakan kepada Dominiclah yang merenggut kebahagiaan Jacob, yang dimana dulunya Jacob sangat mencintai Dom, mengandalkannya dan memperdulikannya. Namun semua sirna saat balapan waktu itu. Dominic mengatakan jika kita tidak memberhentikan Jacob, ia bisa melukai banyak orang. Akhirnya teman ayahnya memberitahu lokasi Jacob yang berada di London. Scene berpindah yang memperlihatkan Mia dan Letty yang telah sampai di Tokyo. Saat tengah makan, Letty tak sengaja melihat rumah yang ada bendera Meksikonya. Ia dan Mia menyadari hal itu. Berpindah ke Roman dan Ted yang bertemu orang yang dia cari. Saat tengah berbicara, tiba-tiba pesan radio mengabarkan akan ada jet yang akan lepas landas. Dan mereka menyiapkan yang ia juluki mobil 2 detik, di mana mobil itu bermesin jet. Saat selesai balapan dengan jet, mereka sangat senang. Namun Roman bertanya, kenapa kalian senang padahal mobilnya tidak mengalahkan jet itu? Dan salah satu orang itu mengatakan mobilnya tidak meledak atau meleleh. Dan tiba-tiba, scene berpindah ke London. Diperlihatkan suatu toko perhiasan yang sangat ramai dan banyak perhiasan mewah yang dipajangkan. Tiba-tiba terdengar alarm tanda ada pencurian di toko itu. Kita diperlihatkan wanita tua yang keluar dari toko itu. Dan saat ingin masuk mobil, tiba-tiba datanglah Dominic yang ternyata wanita itu salah satu kenalan Dominic di London. Kemudian dia menyuruh Dominic masuk dan ikut dengannya. Saat di dalam mobil, Dominic mengatakan ia sedang mencari orang di London. Dan wanita itu mengatakan ia mendengar informasi bahwa ada satu kru yang dipimpin oleh orang Amerika yang rumornya akan ada rencana besar di Edinburgh.
dan mereka pun lolos dari kejaran polisi. Setelah lolos, wanita itu mengantarkan Dominic ke suatu tempat pesta yang dipenuhi wanita dan supercar. Dan saat di depan gedung itu, Dominic bertemu Otto, yaitu partner Jacob. Dom langsung menanyakan di mana Jacob, dan Dom langsung menghampiri Jacob. Saat bertemu, mereka langsung membicarakan kejadian masa lalu, dan seketika saling menodongkan pistol. Saat saling menodongkan, tiba-tiba datanglah agen Interpol yang disuruh Otto untuk menangkap Dominic. Saat dibawa agen Interpol, tiba-tiba para agen itu membuka helmnya, yang dimana ternyata mereka adalah anak buah dari wanita tua yang mengantarkan Dom tadi. Berpindah ke Mia dan Letty yang memasuki rumah dan menemukan foto Hans. Namun tiba-tiba ada wanita yang menyuruhnya untuk menunduk, dan seketika datanglah agen lain yang langsung menyerang mereka. Saat berhasil mengalahkan mereka, tiba-tiba ada pasukan tambahan, namun seketika ternyata yang menembak semua agen itu adalah Hans, dan mereka berhasil bertemu dengan Hans. Scene berpindah ke Edinburgh. Tim Jacob sedang melakukan aksi pencurian potongan satunya, dan juga tim Dom yang sudah standby di lokasi itu. Namun tiba-tiba laptop Ramsey mengalami gangguan dan CCTV semua ruangan mati. Roman dan Ted memutuskan untuk mencari petunjuk keberadaan tim Jacob secara manual. Saat tengah mencari, mereka melihat petugas yang berperilaku aneh dan bergegas menghampirinya, dan Roman pun langsung menghajar mereka. Ted menegur Roman agar tidak bertindak seperti itu. Namun secara tiba-tiba kalung Ted tertarik oleh magnet yang berkekuatan besar yang ada di dalam truk itu. Ted pun memberikan informasi itu kepada Ramsey, dan Ramsey mengatakan itulah penyebab semua benda elektro yang tiba-tiba terjadi gangguan. Roman dan Ted bergegas mengecek truk itu, dan secara tiba-tiba mereka ditodong. Berpindah ke Dominic yang melihat Jacob kabur menggunakan tali dari atas gedung, dan ia langsung mengejarnya. Berpindah lagi ke Ramsey yang melihat Otto, dan Dominic menyuruh Ramsey mengikutinya. Ramsey melihat truk itu dan langsung memasuki, namun ia tidak sadar bahwa ada Ted dan Roman dalam truk itu. Ramsey yang tidak bisa menyetir tak sengaja mengaktifkan elektromagnet, sehingga senjata yang dipegang musuh mereka pun tertarik magnet, dan Ted Roman menghajarnya. Ramsey langsung menancapkan gas dan bergegas mengejar Otto. Dominic mencoba mengejar Jacob dengan cara lompat dari gedung satu ke gedung lainnya. Jacob yang masih tidak sadar bahwa dia dikejar Dom tetap meluncur dengan tenang, namun tiba-tiba Jacob mencoba melarikan diri dan menghubungi Otto, namun ternyata Otto berada di jalur yang salah. Dominic terus mengejarnya. Dom pun langsung menerjunkan Jacob dan dirinya ke atas truk. Ramsey yang kaget langsung mengerem, yang dimana membuat Jacob terpental. Jacob langsung mencuri mobil dan melarikan diri. Dom bergegas memasuki truk itu. Kejar-kejaran pun terjadi saat Ramsey melihat Jacob di jalan sebelahnya. Ia langsung bergegas menyalakan elektromagnetnya sehingga mobil Jacob tarik ke truk. Scene berpindah ke markas Dom. Jacob pun ditahan oleh Dom. Sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh kedatangan Hans, dan mereka saling berpelukan melepas rindu. Di sini Hans menceritakan kematiannya yang direncanakan oleh Tuan Nobody dan wanita yang dirawat dari kecil, yang dimana ia merupakan kunci dari perangkat yang selama ini dicari oleh Jacob. Saat mereka tengah asik bercerita, tiba-tiba pasukan dari Jacob datang menyerbu tempat itu, membebaskan Jacob dan membawa wanita yang merupakan kunci dari proyek perangkat. Dan saat pasukan elit pergi, Dom menyuruh Ted untuk mengaktifkan elektromagnetnya sehingga bom asap yang dibawa pasukan Jacob aktif. Dom menyuruh semua untuk keluar, namun Dom memutuskan untuk menghadang mereka. Saat melawan pasukan Jacob, tiba-tiba tempat itu runtuh dan menenggelamkan pasukan Jacob beserta Dom. On our way to Home Depot. This is ridiculous. Berpindah ke Dominic dan Letty yang menyingkirkan mobil pengawal Jacob satu persatu menggunakan elektromagnet yang dipasangkan pada mobil mereka masing-masing. Hans dan Mia masuk ke dalam mobil yang membawa adik angkat Hans. Dan akhirnya Hans dan Mia berhasil menyingkirkan mereka. Otto mengatakan kepada Jacob bahwa terjadi gangguan dan meminta Jacob untuk menanganinya. Saat mengeceknya ternyata tidak terjadi masalah sama sekali, dan pengawal Otto menghampiri Jacob. Otto pun mengatakan bahwa dia sudah memiliki partner lain dan tidak membutuhkannya lagi. Akhirnya Jacob dan pengawal Otto berkelahi di atas truk. Namun di sini Jacob kewalahan, dan Dom yang melihat Jacob dilempar dari atas truk. Dengan sigap Dom menolong Jacob. Giliran Letty yang melihat pengawal Otto masih mengejar Jacob. Dengan elektromagnetnya Letty melemparkan mobil ke arah pengawal Otto sehingga ia tewas.
Jacob yang berhasil naik ke mobil Hans langsung membawa mobil itu. Dom dan Letty mencoba menghentikan truk itu, namun truk itu tidak melambat sama sekali dan akhirnya Dom memiliki ide untuk membalikan truk itu. Namun Letty tidak bisa karena ia terus ditembaki oleh polisi. Dan akhirnya Jacob memutuskan untuk menyusul mereka dan membantu Dom untuk membalikan truk itu. Hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. Jacob dan Dom akhirnya berhasil membalikan truk itu. Di ruang angkasa, Roman dan Ted memiliki kendala, yaitu elektromagnetnya tidak berfungsi sama sekali. Dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menabrak satelit itu. Dan akhirnya pengaktifan pun gagal. Namun masalah belum selesai, Dom terjebak di dalam truk itu. Dan ditambah lagi partner dari Otto menggunakan pesawat tanpa awak ingin mengambil perangkat itu dari Dom. Dom pun menyadari dan ia mencoba membalikan truk itu dan berhasil. Dan bukan Dom namanya kalau tidak melakukan aksi heroiknya. Ia berhasil menghancurkan pesawat itu dengan truknya. Dom pun memberikan mobil 10 detiknya kepada Jacob sebagai kesempatan kedua dan mereka akhirnya berdamai. Berpindah keluar angkasa, Ted dan Roman diselamatkan oleh pengawas satelit yang ada di orbit dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai akhir, nantikan upload video berikutnya. Dan pantengin terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Salam dari saya, Dom Saji.